Indonesia. Semoga malam ini kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun pelajaran baru dengan semua yang baru, dan kita berharap materi malam ini juga memberikan informasi baru atau pengetahuan baru yang menambah kualitas pembelajaran kita pada ajaran baru ini. Baik Bapak Ibu, malam ini Selasa 4 Agustus 2020, LCC telah hadir untuk yang ke-49 kali, dan kali ini kita akan mengangkat matematika sebagai bahasa, di mana kita mencoba memahami tantangan belajar siswa. Kali ini telah hadir narasumber kita dari Sampurna University, itu Ibu Namirah Fatvanisa. Oke, sebelum Ibu Namirah memaparkan materinya, saya akan bacakan dulu ya CV-nya. Saya kurang familiar membaca dari ini, Bu, tapi mudah-mudahan saya tidak salah ya. Baik, Bapak Ibu, Ibu Namirah Fatvanisa merupakan merupakan dosen di pendidikan matematika, juga peneliti ya Bu, peneliti pendidikan dari Sampurna University. Oke, sebelum beliau sebagai dosen matematika di Sampurna University, Ibu Namirah ini pernah mengajar di SMA Negeri 10 Malang. Kemudian pernah menjadi asisten dosen di Sampurna School of Education tahun 2012. Luar biasa pengalaman Ibu. Kemudian Ibu Namirah merupakan alumni dari UI. Dari UI sampai S1 S2-nya ya Bu ya, kalau tidak salah saya baca. Dari ya. Oh iya, S2-nya ya. Oke, S1-nya dari Sampurna School of Education. Kemudian Ibu Namirah juga aktif dalam program kegiatan-kegiatan sukarela, yaitu Mathematics and English Tutor ya, di Rumah Belajar Mentari, kemudian di Innovation and Program Division, dan Human Resources Division. Luar biasa, padahal kalau ngelihat foto di flyer masih imut-imut banget. Tapi kita berbahagia sekali ya Bapak Ibu guru sekalian, seperti narasi yang di flyer, sebenarnya kita sebagai guru itu merasa prihatin gitu ya, tertohok dengan data-data yang menyebutkan prestasi matematika siswa kita itu jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pun kita harus mengurut dada gitu. Dan kalau mau diurut-urut ini kita sebagai guru rasa-rasanya sampai ada pertanyaan mungkin dalam hati, di mana salah kita dalam mengajar sampai dalam skala besar, skala Indonesia, prestasi matematika kita tidak bisa membuat kita berbangga hati gitu. Nah, jadi topik kita malam ini mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memahami dan membantu siswa kita untuk lebih meningkatkan pengetahuannya, kompetensinya pada matematika. Karena kalau kita baca riset juga, ya Bu Namirah ya, itu kan agak mungkin dalam tanda kutip lucu gitu. Ketika ditanya motivasi matematika siswa kita tinggi, tapi kalau disandingkan dengan prestasi matematika ini tidak berkorelasi positif. Nah, ada apa di balik itu? Mungkin ini bisa terjawab dari diskusi kita malam ini tentang matematika sebagai bahasa, karena kalau kita pakai konteks bahasa secara umum, kita datang ke suatu negara di mana bahasa itu kita tidak mengerti, pasti semuanya jadi gelap. Paling bahasa isyarat ya Bu. Kode. Apakah
apakah itu juga terjadi ketika di dalam kelas, jadi anak-anak tuh gelap dengan matematika karena memang ada bahasa yang mungkin perlu kita kenalkan bagaimana mempelajari matematika itu. Oke, tidak berpanjang lebar. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada Ibu Namira. Bapak Ibu, jangan lupa tetap menyimak ya, karena nanti akan ada, seperti biasa, akan ada 2 hadiah yang diberikan oleh Casio pada Bapak Ibu yang nanti bisa menjawab dengan tepat dan tepat. Baik, silakan Ibu Namira. Ya, terima kasih Bu Chandra. Ya. Kalau saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru semua yang telah hadir. Saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan belajar bersama dengan Bapak Ibu guru sekalian. Atau mungkin ini nggak semuanya guru juga, mungkin ada mahasiswa atau siapapun yang hadir sebagai peserta. Saya berterima kasih karena ini sudah malam ya, biasanya jam segini itu jamnya istirahat, tapi Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk mengikuti sesi webinar kali ini. Jadi tadi sebenarnya sudah dikenalkan oleh Bu Chandra, saya Namira, boleh dipanggil Namira atau Nami. Saya dosen di Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna. Iya, sebelumnya saya mengajar matematika juga di SMA Negeri 10 Malang. Jadi saya asli Malang memang. Mungkin ada yang dari Malang. Gitu. Sebenarnya ketertarikan saya matematika sebagai bahasa itu sudah sejak 2013. Jadi saya suka sekali baca-baca matematika yang dikaitkan dengan aspek bahasanya gitu, karakter bahasa dari matematika gitu. Jadi sesi kali ini sebenarnya saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya pelajari, dan tentu saja ini tidak sempurna, masih banyak ilmu lain yang mungkin bisa melengkapi dan menyempurnakan. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah membaca atau mengetahui, kita sharing bersama aja tentang ini ya. Sebagai pancingan pertama saja gitu. Dulu saat saya mengajar di SMA itu saya ada memperoleh buku dari pemerintah, itu biasanya dikirimkan buku BSE, ada sebuah di topik lingkaran itu ada teks seperti ini di buku paket gitu ya. Ini buku paket yang dibagikan ke siswa. Jadi topik lingkaran ada definisi 9.1. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, menurut Bapak Ibu ini yang terlintas dalam benak siswa saat membaca ini bagaimana ya? Apa ya yang terlintas? Pada saat itu saya sebagai guru memikirkan, oke, ini untuk siswa kelas 11, jadi ini pertama kalinya mereka memperoleh topik lingkaran di SMA, gitu. Di kelas 10 belum ada kalau nggak salah waktu itu. Nah, berarti lingkaran yang mereka kenal dulu itu waktu mereka SMP atau SD. Jadi yang mereka tahu adalah lingkaran sebagai sebuah bangun datar yang dicari luasnya, dicari keliling lingkarannya, ada elemen-elemennya, ada jari-jari, diameter gitu ya. Lalu SMA mereka dapat teks seperti ini. Ini lingkaran yang samakah dengan yang saya pelajari dulu? Kata lingkaran di sini apakah berbeda atau sama ya? Seandainya mereka menganggap ini sama gitu ya, kata lingkaran ini sama, apakah maksud dari definisi ini? Kalau misalnya siswa membayangkan itu, apakah mereka terbayang seperti kita yang kita sudah belajar, karena kita mungkin guru ya, jadi pernah belajar definisi formalnya gitu. Apakah yang seperti ini yang ada di benak siswa? Bahwa ada kedudukan titik-titik suatu bidang itu yang hitam ini, yang semua titik-titik pada yang warna hitam ini itu sebenarnya jaraknya sama dengan titik pusat, titik tertentu di sini adalah titik pusat. Apakah ini yang terbayang ya di kepala siswa? Nah, itulah yang ini mungkin bisa menjadi
pancingan bahwa sebenarnya teks di matematika itu tidak 100% serupa, walaupun sama-sama bahasa Indonesia ya, 100% sama dengan teks atau bahasa yang kita pakai sehari-hari atau siswa pakai sehari-hari. Jadi ada semacam perbedaan atau gap antara bahasa yang dipakai siswa biasanya atau mungkin bahasa matematika yang mereka pakai dulu waktu SD atau SMP dengan bahasa yang mereka pakai saat ini gitu di jenjang yang mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu di sesi kali ini malam ini kita akan membahas apa sih yang beda gitu dari bahasa matematika, apa yang membedakan dia mungkin dengan bahasa sehari-hari atau mungkin dengan bahasa di teks-teks lain gitu dengan redaksi lain. Jadi ada 5 agenda, kayaknya banyak gitu, tapi sebenarnya hanya topik-topik sederhana. Yang pertama karakter bahasa matematika itu seperti apa, lalu aspek-aspek kebahasan dalam matematika yang membangun bahasa matematika itu sebenarnya apa aja gitu aspeknya. Lalu implikasinya terhadap pemecahan masalah bahasa sebagai matematika sebagai bahasa dan hubungannya dengan proses pemecahan masalah. Yang keempat, membaca dan menulis matematika, lalu beberapa contoh praktik dalam pembelajaran. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan itu ada gambar kado gitu. Ini ikon kado. Tadi disebutkan oleh Bu Chandra akan ada giveaway hadiah gitu ya, ada 2. Nah, di bagian 3 dan 4 lah itu berada. Jadi Bapak Ibu kalau melihat slide nanti ada icon ini, oh berarti disinilah kesempatan Bapak Ibu untuk mencoba peluangnya itu ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian pertama, karakter bahasa matematika. Nah, apa bedanya? Jadi ini ada 2, saya sodorkan dua teks. Yang satu warnanya biru kotaknya, yang satu warnanya hijau. Sebenarnya keduanya ini jika Bapak Ibu baca sebenarnya membahas apa sebenarnya? Ini membahas hal yang sama ya. Sebenarnya membahas hal yang sama. Ini belum giveaway ya, belum tebak-tebak aja kira-kira. Ini membahas apa ya? Kalau Bapak Ibu baca. Boleh ditebak di chat, boleh. Saya yakin ini Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali sebenarnya dengan ini. Ya, ini sebenarnya membahas tentang teorema Pythagoras sebenarnya, tentang teorema Pythagoras. Nah, apa yang membedakan yang biru dengan yang hijau? Yang biru lebih panjang, iya sih lebih panjang. Yang biru lebih panjang, yang hijau lebih pendek. Tetapi sebenarnya ada perbedaan mendasar bagaimana teks ini, oh iya baru masuk Bu Endah teksnya, betul, ini teorema Pythagoras. Yang biru lebih panjang, hijau lebih pendek. Tapi apakah Bapak Ibu bisa menebak nih, sebenarnya terdapat beberapa perbedaan bagaimana teks ini dituliskan. Mungkin saya tunggu 2 menit kali ya, kan sebelumnya saya nggak ngasih waktu jadinya buru-buru gitu. 2 menit. Satu menit lagi. Proses arah berpikirnya, Pak Dean. Proses arah berpikirnya. Oke, sudah 2 menit ya.
Proses arah berpikirnya, kalau saya boleh ini ya, boleh terjemahkan gitu maksudnya, memang benar. Jadi yang biru itu dituliskan dengan arah berpikir subjektif gitu. Jadi seperti Bapak Ibu perhatikan, yang biru itu menggunakan subjek. Jadi ada kata kamu pada sebuah segitiga siklus itu jika kamu. Jadi kalimat ini memposisikan si pembaca itu memposisikan diri di posisi pembaca. Jadi ada orangnya gitu yang diajak. Jadi kesannya lebih manusiawi. Sedangkan kalau yang hijau itu cenderung kalimatnya itu pasif, tidak ada subjek, seperti seakan-akan subjeknya itu hilang, nggak ada orang di dalam kalimat itu yang terlibat dengan proses hitung menghitung Pitagoras ini gitu. Nah, selain itu, jika Bapak Ibu perhatikan juga ini proses yang biru itu lebih bertahap. Terjelaskan bahwa pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain. Nah, itu ada sequence yang diikuti agar lebih mudah membahasakannya. Jadi bahasanya lebih bertele-tele tapi menjelaskan gitu, terjabarkan kalimatnya. Sedangkan untuk yang biru, yang hijau itu lebih spesifik, singkat, padat, efisien gitu kalimatnya. Sebenarnya menariknya inilah yang membedakan bahasa matematika formal, konvensional dengan bahasa yang biasa kita dengar. Biasa mungkin siswa kita pakai gitu. Jadi yang biru mungkin lebih disukai oleh siswa kita, sedangkan yang hijau itu yang lebih asing gitu bagi kita, lebih sulit dipahami. Tapi kenyataannya justru yang hijau inilah yang merupakan bahasa matematika konvensional. Jadi yang karakter bahasa matematika itu sebenarnya tidak berlebihan, tidak bertele-tele, gitu. Non redundant, tidak ada kata-kata yang sia-sia, semuanya bermakna menjadi suatu teorema Pythagoras gitu. Nggak ada kalimat kata-kata yang tidak penting gitu. Lalu tidak terbatas waktu, timeless. Jadi kalau ada sebuah pernyataan yang benar di bahasa matematika, berarti itu akan benar selamanya. Gitu. Itu nilai kebenarannya tidak akan berubah. Tidak bersifat manusiawi juga seperti tadi, nggak ada, kita tidak pernah baca definisi atau teorema yang menggunakan subjek orang gitu, subjek manusia. Gitu. Itu sebenarnya digunakan untuk memfamiliarkan, gitu, membiasakan kita dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah. Tapi kalau di matematika sebenarnya tidak. Dan tidak bergantung pada konteks. Mau konteksnya seperti apa, nilai kebenaran yang benar adalah benar selalu gitu, di bahasa matematika. Nah, itulah mengapa kadang ada kesulitan yang dimiliki siswa saat masuk ke dunia matematika. Aduh, udah bahasanya beda. Ini mirip seperti kata Bu Chandra tadi ya, masuk ke negara asing bahasanya beda gitu. Yang menarik dari bahasa matematika ini, bahasanya sama-sama bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang mungkin kita sebagai guru maupun sebagai siswa itu tertipu gitu. Ah, ini sama-sama bahasa Indonesia juga, ya sama aja saya bisa memahami. Ternyata tidak, ada aturan-aturan di bahasa matematika itu yang berbeda dengan bahasa kita biasa. Sebentar ya, agak ada suara berisik, mohon maaf. Nah, ada aspek kebahasaan dalam matematika. Sebenarnya apa sih elemen-elemen yang membedakan selain karakter umum tadi ya? Ada aspek kebahasaan. Nah, dari sini kita akan lebih dalam lagi gitu, mencoba melihat matematika, ciri-cirinya bagaimana sebagai bahasa. Nah, ada tiga aspek kebahasaan dalam matematika. Ini saya kutip dari bukunya O'Halloran, memang spesifik dia membahas tentang bahasa, matematika sebagai bahasa. Yang pertama adalah sistem semiotik majemuk. Nanti saya jelaskan ini apa. Intinya ada matematika itu dibangun dari tiga elemen yang menjadi sebuah sistem, gitu, jadi satu. Lalu ada kosakata. Kosakata di matematika tidak sama dengan kosakata di kita sehari-hari, bahasa sehari-hari. Lalu tata bahasa dan sintaks, bagaimana kata atau objek dari bahasa itu diatur, disusun, gitu. Itu juga berbeda di matematika ya.
Nah, sistem semiotik majemuk, mungkin kata semiotik ini agak asing bagi kita ya, terutama bagi saya juga dulu waktu saya pertama membaca, apa sih semiotik gitu ya. Semiotika itu sebenarnya adalah ilmu tentang tanda dan bagaimana ia memberi makna. Tanda itu sebenarnya tidak hanya simbol ya, apapun, bisa huruf, bisa kata, bisa gambar, bisa apapun, bisa angka gitu ya. Tanda, tapi yang dibahas sebenarnya bagaimana tanda itu membentuk sebuah makna. Nah, kalau di matematika ternyata ada tiga sistem tanda yang saling berhubungan. Sistem tanda bahasa, semiotik simbol, dan semiotik visual. Nah, ketiganya ini di tiap sistem itu punya aturannya sendiri-sendiri. Jadi sistem bahasa ada aturan sendiri, sistem simbol ada aturan sendiri, di visual ada aturan sendiri gitu. Tapi di matematika yang membuat itu lebih kompleks lagi, ini saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi bisa jadi satu makna itu uh, memiliki fungsi di sistem bahasa. Ada juga di sistem simbol, ada juga di sistem visual. Jika teman-teman tidak asing, ini kurang kurang lebih konsepnya mirip, walaupun ada beberapa perbedaan, mirip dengan representasi sebenarnya ya. Tapi ini ditinjau dari segi bahasa ada beberapa perbedaan. Nanti kita akan kelihatan oh bedanya seperti ini. Jadi ada satu makna itu bisa jadi tiga hal, jadi tiga tanda gitu yang harus dipahami. Contoh, misalnya saya ambil contoh ada teks seperti ini, lingkaran dengan pusat di A, B dan jari-jari R. Ini dari segi teks gitu ya. Nah, pada saat membaca ini, lingkaran dengan pusat A, B, dan jari-jari R, kita akan membayangkan sebuah visualnya seperti apa. Oh, visualnya kayak gini. Bisa aja visualnya berbeda, ya, tergantung teman-teman gambarnya seperti apa, tapi kurang lebih spesifiknya seperti ini gitu. Pusatnya di A, B, jari-jarinya R gitu ya. Nah, lebih begitu. Walaupun A, B-nya tidak harus di situ sebenarnya, bisa di mana aja, bisa aja di 0,0, tapi kurang lebih visualnya begitu. Nah, simbolnya akan seperti ini. Kalau ada sebuah simbol atau persamaan yang ini, samaan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan X kuadrat, ini adalah lingkaran ini gitu. Jadi tiga ini tuh sebenarnya saling berkaitan dan sebenarnya memiliki makna yang sama. Tapi ada di tiga sistem yang berbeda. Di tiap-tiap sistem tuh ada maknanya sendiri gitu. Misalnya ini, oh kalau lingkaran itu begini, oh kalau jari-jari itu begini, oh yang namanya pusat itu pas di tengah-tengahnya lingkaran. Ini secara visual itu udah pakem seperti itu. Nggak mungkin pusatnya nanti tiba-tiba ada di mana gitu ya, pasti ada di tengah-tengah. Itu sistem secara visual. Dari simbol juga begitu. Pasti persamaannya begini. Nggak mungkin persamaannya misalnya berubah sehingga nilainya berbeda gitu. Itu ada aturannya juga. Di bahasa itu juga begitu, ada lingkaran pusatnya pasti ada di titik, nggak mungkin pusatnya bisa jadi pusatnya di garis gitu, tapi kan di garis ada titiknya gitu. Jadi ada tanda-tanda yang membentuk sebuah makna di tiap sistem. Nah, aspek yang kedua ini adalah kosakata. Tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu, silakan yang mungkin Bapak Ibu dari laptop bisa ke menti.com, lalu masukkan kode itu, atau bagi yang dari handphone bisa juga masukkan menti.com, atau bisa juga scan QR code ini. Kita akan coba melakukan sesuatu, ya. Silakan Bapak Ibu mengakses menti.com. Lalu nanti akan diminta masukkan kode gitu, masukkan 944887. Kalau di HP nggak usah download aplikasi ya, Bu? Oh, nggak usah Ibu, langsung dari browser Langsung aja ya bisa. ke browser apapun ya. Iya, apapun. Dari browser Tapi ke Bapak Ibu, ini menti.com. belum ya, belum giveaway ya, Iya, masih belum. pemanasan. Oke, masih Belum pemanasan. ya, masih pemanasan. Saya akan geser ke sini. Oke, bentar. Ini saya kecilkan dulu kayaknya, agar yang mau scan QR code bisa ya.
Silakan Bapak Ibu, saya menunggu respon nih. Oke. Oh, sudah ada satu respon. Bapak Ibu bisa memasukkan 5 kata, tapi kalau misalnya nggak kepikiran sampai 5, nggak apa-apa, langsung disubmit aja. Saya cuma kepikiran 2 kata, 3 kata, boleh. Ya. Bapak Ibu bisa ke menti.com 944887. Ini kayaknya perlu saya geser. Ada 5 orang yang bergabung. Oke, kebalikan pangkat. Oke, lawan dari pangkat 2. Oke, akar kuadrat, pangkat, pohon, angka, bilangan eksponen. Oke, tidak ada benar salah ya Bapak Ibu, ini silakan apa aja yang terpikir, apa aja. Eksponen, oke, bilangan. Bagi yang belum, Bapak Ibu bisa melihat angkanya ada di sini ya, masih ada di atas. Menti.com, masukkan angkanya, 9 kodenya 944887. Oke. Angkat. Berarti warna ada maknanya nggak Bu? Warna. Oh, tidak ada Ibu. Kalau warnanya hanya warna aja. Oke. Yang kebalik-balik juga hanya ini. Iya, hanya posisi aja sih. Yang ada maknanya itu ukuran katanya. Jadi semakin besar katanya, itu berarti semakin banyak yang menjawab itu gitu. Baik. Kita ada 27 attendees ini, apakah sudah semua? Ini masih 11, silakan Bapak Ibu yang belum boleh. Ya, silakan materi ini mungkin bisa di ini ya, kita adopsi di kelas untuk membangun konsep awal kali ya. Kita menggali apa yang ada dalam pikiran anak-anak. Bisa sekali. Ya, jadi masuk ke menti.com. Ya, kalau untuk kita yang membuat itu mentimeter.com. Jika gitu. Bapak Ibu perhatikan ini ada di, iya, seperti Kahoot, bagi Bapak Ibu yang kenal Kahoot, kan website untuk membuat dan mengakses itu berbeda ya. Ini mentimeter.com, nanti membuatnya seperti PPT Bapak Ibu sebenarnya ini. Jadi sudah disediakan oleh Mentimeternya. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi bagi Bapak Ibu yang masih mungkin mencoba mengakses ini ya. Baik, sudah 1 menit ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu banyak yang membahas. Kalau diperhatikan itu yang paling besar adalah, oh masih ada yang gabung. Ya, sambil kita bahas saja ya, sambil kita diskusikan ini. Ada banyak yang membahas ya, ada banyak yang membahas pangkat. Ini katanya paling besar tuh berarti banyak yang mengisi itu. Pangkat, pohon, angka, kuadrat. Ada perkalian bilangan juga berhubungan ternyata. Ada logaritma, tanaman, betul, kita bisa aja ingat akar tanaman. Pangkat 2, iya bisa aja, pangkat rasional, bilangan irasional, lawan dari pangkat 2,
lawan pangkat 2 ini kurang lebih sama ya. Angka, oke, itu saja. Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya untuk apa sih aktivitas ini sebenarnya ya? Jadi pada saat kita membahas kosakata matematika, misalnya kata akar aja ya, itu ada berbagai macam makna yang bisa saja muncul di benak siswa. Pada saat kita misalnya SD, anaknya baru belajar bilangan, bilangan bulat misalnya, lalu dikenalkan dengan akar, mungkin yang ada di kepalanya bukan akar suatu bilangan, tapi akar tanaman misalnya yang dimunculkan. Nah, bagaimana kita menjembatani antara akar yang ada di kepalanya siswa dengan akar yang mau kita jelaskan gitu konsepnya. Begitu juga saat ini saya menarik, kok tidak ada yang menuliskan ini, saya menarik, saya akan kembali ke slide saya ya. Oke, pada saat, nah kata akar tadi macam-macam. Ada yang mungkin terpikir akar tanaman atau pohon, gitu. Pohon ada akarnya. Itu sebuah kata akar. Begitu mungkin anak SD taunya akar yang seperti ini, gitu. Simbolnya ini. Pokoknya akar 9 tuh sama dengan 3. Mungkin waktu itu belum tahu bisa 3, bisa negatif 3 gitu ya. Akar. Nah, begitu SMA belajar persamaan kuadrat. Kadang kalau di persamaan kuadrat tuh kita diminta tentukan akar-akar persamaan gitu kan. Muncul apa bedanya akar yang ada di tengah ini dengan akar yang ini gitu. Mereka awalnya terpikir akar itu akar satu bilangan, ini kok akar dari persamaan, ini emang kalau ini dikuadratin hasilnya itu gitu kan. Karena konsep yang ada di kepala adalah kebalikan dari pangkat 2. Nah, ini adalah salah satu aspek kebahasan yang ada di matematika. Satu kata itu punya yang namanya naming power, kekuatan menamai. Jadi satu nama, satu kosakata itu bisa bermakna banyak, tergantung kita sedang membahas apa. Nah, terkadang satu kosakata itulah yang menjadi ganjalan kita saat ingin menjelaskan sesuatu. Karena makna yang ada di benak siswa awalnya bukan yang mau kita jelaskan konsepnya. Ada gap yang ada karena kosakata ini. Nah, kalau secara garis besar kosakata di matematika, kalau kita bandingkan dengan kosakata di bahasa sehari-hari itu ada 3 jenis, Bapak Ibu. Ada yang maknanya sama dengan sehari-hari. Misalnya panjang. Panjang kalau kita bahas di pembelajaran di matematika dengan di sehari-hari maknanya akan sama gitu. Panjang ya panjang itu. Jumlah ya jumlah itu gitu. Hasil jumlah berarti hasil penjumlahan atau penambahan. Lalu ada yang maknanya berbeda. Jadi di matematika, di teks matematika dan di bahasa sehari-hari itu berbeda makna. Misalnya akar tadi. Akar kalau sehari-hari kita bahas akar tanaman. Itu akarnya udah busuk misalnya kebanyakan disiram misalnya. Itu berarti akar tanaman. Tapi pada saat kita di matematika bisa jadi akar bilangan atau akar suatu persamaan. Ganjil juga gitu. Ganjil bisa jadi sehari-hari kita bahas bilangan ganjil sih, tapi bisa juga hal yang ganjil, kejadian yang ganjil bisa jadi juga. Fungsi maknanya kegunaan kalau sehari-hari. Sehari-hari kita nggak mungkin membahas fungsi X kuadrat gitu kan, pasti akan maknanya berubah. Tapi ada juga kosakata yang teknis matematis, jadi hanya ada di teks matematika. Kita tidak menggunakannya untuk ngobrol sehari-hari. Dan ini biasanya kosakata teknis ini yang biasanya agak sakit kepala kita berusaha menjelaskan ya. Seperti koefisien. Kita nggak mungkin ngobrol bercanda dengan teman atau dengan siapa ada kata koefisien keluar gitu ya, kecuali membahas matematika. Lalu hipotenusa, nah, mungkin ada sisi miring, kita akan pakai sehari-hari, tapi kok hipotenusa itu tidak muncul. Jadi ada
pada saat kita sadar bahwa oh iya kosakata ini tidak semudah itu kita menjelaskannya. Ada tipe-tipenya. Kalau yang maknanya sama, oke lah, mungkin siswa akan paham gitu. Tapi kalau maknanya beda, kita harus berusaha menjembatani makna yang mereka pahami sehari-hari dengan makna yang ada di matematika gitu. Karena berbeda maknanya, bisa jadi berbeda sekali gitu, bahkan nggak ada mirip-miripnya gitu. Kalau teknis matematika ini justru baru, belum pernah mereka mendengar, tiba-tiba muncul. Jadi ini juga kita mengenalkan konsep baru juga. Itu Bapak Ibu untuk kosakata. Ini aspek kedua. Nah, ini juga lebih menarik. Kalau tadi kita masih bahas sendiri-sendiri gitu ya, kata sendiri, kosakata satu kata berdiri sendiri. Lalu kalau sistem tanda gambarnya berdiri sendiri, teksnya berdiri sendiri. Nah, sekarang kita membahas bagaimana itu dicampur jadi satu, sebuah teks kalimat matematika itu. Jadi di bahasa matematika itu juga ada aturan nulisnya, itu ada aturannya, tata bahasa dan sintaks yang kadang di sehari-hari mungkin berbeda gitu ya, bagaimana kita memaknai suatu kalimat di matematika dengan di sehari-hari. Jadi kalau tata bahasa itu intinya tentang sistem aturan struktur kata, frase itu beberapa kata tapi yang bukan kalimat gitu ya, frasa dan klausa pada sebuah teks. Kalau sintaks itu ilmu tentang konstruksi kalimat. Saya nggak akan bahas ini dalam banget ya makna dari itu karena mungkin kita juga bukan bidang kita, juga bukan bidang saya kurang terlalu ahli kalau dalam itu, tapi kalau di matematika kurang lebih begini. Misalnya Bapak Ibu lihat kalimat ini ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Betul ya ini? Ini benar. Itu adalah definisi bilangan prima. Adalah di sini adalah sebuah kata. Jadi ada kata yang dijelaskan oleh adalah. Kalau di matematika, sering sekali kita menerjemahkan adalah itu dengan sama dengan. Tapi ternyata di sistem yang berbeda, adalah dan sama dengan itu maknanya akan berbeda. Kalau di sama dengan pasti ruas kiri dan ruas kanan nilainya akan sama. Kan? Tapi kalau di bahasa, kita akan coba, misalnya adalah ini, apakah seperti itu juga ya? Misalnya saya balik. Yang depan menjadi belakang. Bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri adalah bilangan prima. Apa ini masih benar Bapak Ibu ya? Menurut Bapak Ibu. Ini saya balik, jadi bilangan primanya jadi di belakang, yang penjelasannya tadi jadi depan. Ini kalau di laptop saya chatnya tidak muncul. Kalau di handphone nggak muncul. Kalau ada teman-teman membalas lewat chat itu di laptop saya delay gitu Ibu. Jadi baru sekian lama baru muncul gitu pop. Di saya bahkan hanya garis-garis aja. Kenapa ya? Oh, I see. Mungkin karena mungkin teman-teman langsung saja raise hand kali ya untuk sinyal juga normal mungkin. Bu, normal di kita normal. Oh, kalau gitu Mbak Pinta yang bantu. Boleh kasih ke Pak Mufid? Belum ada yang tanya. Belum ya? Oh, baiklah. Pak Mufid tolong kayak logika ya Bu Namira ya. Kurang mirip seperti itu Ibu. Implikasi biimplikasi bisa nggak berlaku? Oke, Bapak Ibu silakan. Sebenarnya pertanyaannya hanya yang tadi, yang ini dengan yang ini, itu sama-sama benar atau tidak? Jam 8 ya. Kayaknya sih sama. Sama ya. Sepertinya. Padahal hanya gara-gara satu kata ya. Betul. Oke. Belum ya, belum mungkin dilanjutkan dulu soalnya ini masih ada sih setelahnya ya. Kalau dalam hal ini itu sama. Jadi kata adalah di sini boleh menjadi
apa ya, tuh Dek, ada yang menjawab Pak Dean. Aduh, maaf keceplosan. Pak Dean, sama, dalam hal ini sama, bilangan prima adalah bilangan bla bla bla, bilangan bla 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 adalah bilangan prima, sama. Tapi dalam kasus ini misalnya, persegi adalah persegi panjang. Betul, persegi adalah persegi panjang karena persegi memenuhi semua sifat persegi panjang, ya kan? Tapi kalau saya balik, persegi panjang adalah persegi, sudah ada yang aneh gitu. Jadi bagaimana kalimat itu diatur, dikonstruksi, disusun itu sangat mempengaruhi kebenarannya. Dan ini kadang kalau di simbol matematika sama dengannya tidak muncul, atau mungkin muncul tapi sangat jelas gitu perbedaannya gitu ya. Oke. Nah, lebih kompleks lagi, ini sering sekali muncul. Mungkin Bapak Ibu yang sering ada ketemu soal cerita itu begini-begini akan ada ya. Lebar suatu persegi panjang 6 cm lebih pendek daripada panjangnya. Ini lebih kompleks lagi nyusun kalimatnya. Biasanya Bapak Ibu saya pernah melakukan penelitian sederhana gitu ya. Saya berikan ini kalimat ke siswa, lalu diminta membuat sebuah persamaan matematikanya gitu yang mencerminkan ini. Ternyata yang sering muncul tuh seperti ini. L itu lebar, P itu panjangnya. Karena kenapa mereka menerjemahkannya langsung sesuai letak dari poin-poin yang ada gitu. Jadi lebarnya oke, tulis lebar. Satu persegi panjang 6 cm lebih pendek. Oh, lebih pendek itu berarti berkurang, lebih sedikit gitu ya. Berarti negatif 6. Terus daripada panjangnya berarti oh sama dengan P. Padahal makna dari kalimat ini malah bukan begitu gitu kan. Jadi ada makna dari karena ini disusunnya begini makanya membuat bingung. Mungkin mereka ngerti kosakatanya Bapak Ibu ya. Mereka tahu makna dari lebar, tahu makna dari panjangnya, tahu. Lalu 6 cm lebih pendek itu, nah di situ mereka mulai mikir ini gimana nulisnya ya. Jadi itu ada tantangan siswa seperti itu saat memahami. Jadi sekali lagi di aspek kebahasaannya ini agak menantang bagi kita guru juga, bagi siswa juga. Dan itu penyusunan katanya yang salah atau gimana, Bu? Enggak juga, Bu, karena banyak kita temui seperti itu ya. Banyak kita temui kalimat-kalimat seperti ini di soal cerita misalnya. Memang bagi guru kadang kita boleh menyederhanakan atau memodifikasi kalimatnya agar mudah gitu ya. Tapi pada kenyataannya di jenjang yang lebih tinggi kalimat-kalimat yang kompleks itu akan semakin sering muncul. Jadi nanti di akhir saya akan coba bahas beberapa contoh praktik yang bisa membantu siswa gitu untuk mengatasi ini. Oke, ini contoh singkat aja. Misalnya angka 9 ya. Angka 9 ini di sistem simbol. Kalau kita tambahin 2 belakangnya dia udah bukan nilainya bukan 9 lagi kan, jadi 90. Ini tanda 9 itu maknanya bisa berbagai macam. Semiotiknya di tiap sistem akan berbeda. Kalau kita pindahin begitu, dia jadi pangkat. Kalau kita taruh begini, dia jadi koefisien. Begini menjadi basis. Nah, di sini ini sudah mulai muncul kebahasaan, ada kosakatanya gitu. Sin 9 sini sebagai besar sudut. Kalau kita tulis biasa, pakai kata, pakai huruf gitu. 9, oke. Ini masih bilangan-bilangan kelipatan 9. Ini sudah ada beda lagi ya. Dinaikin lebih kompleks lagi. Bilangan-bilangan kurang dari 100 yang habis dibagi 9 atau 2. Ini sudah mikirnya lebih keras. Berpikir lebih keras. Nah, nanti akan muncul tiga-tiganya ada. Luas bangun pada gambar di bawah ini. Ini 9-nya tidak kelihatan. 9-nya akan muncul pada saat siswa benar-benar memahami, oh, luas itu adalah apa, lalu bangunnya yang mana,
terus visual diagram Cartesian itu maknanya apa gitu. Jadi aspek kebahasan itu sebenarnya membangun bahasa matematika yang kita kayak melihatnya udah jadi gitu, padahal sebenarnya terbangun dari sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi kompleks, bukan jadi wujud lagi. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah terbayang kalau di pemecahan masalah, kalau menyelesaikan soal itu akan jadi bagaimana gitu ya, karena di bahasa itu penjelasan banyak sekali soal-soal yang disusun dengan kalimat-kalimat yang bukan membingungkan, tapi memang kompleks. Jadi ada kalimat yang memang ambigu ya, tidak disusun soalnya dengan baik sehingga bingung gitu. Maknanya ada dua, terus ini ambigu, nggak ada jawabannya dan lain-lain. Tapi ada soal yang benar, valid, tetapi membutuhkan pemahaman bahasa yang lebih tinggi gitu. Contohnya ini misalnya, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Hubungan tinggi peluru dalam meter dengan waktu dalam detik itu dinyatakan dengan fungsi ini. Jelaskan tinggi peluru tersebut 5 detik sebelum, saat, dan 5 detik sesudah mencapai ketinggian maksimumnya. Nah, ini agak mikir gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita cari tahu dulu apanya nih, gitu kan? Pasti ya, apanya dulu gitu. Dari bahasanya aja kita ini tidak langsung ketemu jawabannya kan, tidak langsung ketemu kata kuncinya. Harus dapat titik maksimum dulu ya, ketinggian maksimum. Iya Ibu. Jadi kita harus cari ketinggian maksimumnya dulu, baru itu ada di T sama dengan berapa dulu, baru kita cari 5 detik sebelumnya bagaimana. Sebenarnya kalau di kuadrat tuh kalau 5 detik sebelum sama 5 detik sesudah akan sama ya ininya ketinggiannya. Ya, karena parabola. Karena dia parabola ya, terbuka ke bawah. Jadi itu sering muncul. Kalau saya lihat, saya pernah berikan ini juga ke siswa. Ini contoh pekerjaan mereka. Pekerjaan dia, ini satu orang ya. Yang menarik ternyata yang muncul, yang pertama kali dilihat oleh siswa itu persamaan kuadratnya, 1. Lalu yang kedua paling dia lihat adalah 5. Jadi ada angka 5 detik sebelum, 5 detik sudah. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian memang benar siswa cenderung melihat angka atau simbol dibanding teks. Jadi simbol dulu dilihat, baru mereka melihat visual, baru mereka melihat teks. Jadi makanya mengapa soal cerita, teks-teks matematika itu sulit sekali siswa memahami karena apa ya, nggak ketangkep di mata gitu, kurang menarik gitu menurut siswa kayaknya. Makanya di anak-anak kan gitu ya, kalau misalnya disuruh memilih gitu, mau kue apa, mau apa gitu, nanti pasti yang depannya duluan gitu. Betul, iya Bu. Angkanya dulu gitu, atau persamaannya dulu, nggak dibaca dulu nih soalnya maunya apa gitu kan. Teks ini maunya apa. Jadi menarik. Okay. Jadi ini yang terlihat. Jadi saat saya wawancara nih siswa, kenapa kamu masukkan 5 ke fungsi itu gitu. Kan ada 5 Bu di soal. Oke, jadi karena ada saja tanpa tahu makna 5 itu apa gitu. Padahal 5 itu maksudnya 5 detik sebelum, 5 detik sesudah, bukan 5 detik saja ya kan. Jadi akhirnya muncul kesalahan ini. Tapi sepertinya dia kemudian berpikir terus ini dia ketemu 55, 60, 65 ini karena fungsi ini itu dia akar persamaan ini, kalau ini sama dengan 0 itu potong sumbu X-nya itu ada di 0 dan 60. Jadi dia pikir 60 kurangi 5, 55, ketemu 65 begitu. Jadi ini yang menarik, padahal maksimumnya itu tidak di 60. Nah, ini salah satu tantangan kita juga ya saat dihadapkan dengan soal seperti ini, terus diharapkan membantu siswa juga. Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya kalau ada soal seperti ini,
Saya baru belajar juga ini tadi pagi, tadi siang ya Bu Chandra ya. Iya. Jadi ternyata Casio itu punya sebuah interaktif gini ya, sticky notes yang banyak kan, classpad.net. Jadi kalau ada soal seperti itu sebenarnya poin-poin untuk aspek kebahasaan adalah kita bisa membahas setiap semiotik yang muncul. Jadi misalnya dari soal tadi, semiotik yang muncul apa? Oh, simbolnya adalah fungsi ini. Kita bisa buatkan atau kita bisa minta siswa coba sih grafiknya seperti apa. Oke, grafiknya seperti ini, akan ada 60, 0. Lalu maknanya ini apa? Jadi perlu banyak sekali diskusi-diskusi, lalu pertanyaan-pertanyaan, dan tidak to the point kita langsung mengarahkan, tapi biarkan mereka mencerna dulu, penuh dengan mereka salah-salah dulu, itu boleh aja. Atau ada yang mau coba-coba juga bisa, misalnya saya lupa Bu cara bikin grafiknya. Oke, jadi kamu gimana cara taunya? Oke, kalau mereka tidak bisa membuat grafiknya dari persamaan, menganalisis titik potong dan lain-lain, mungkin mereka bisa bikin coba-coba tabel aja, masukin X-nya 0, berarti Y-nya berapa. Nanti mereka plotting, oh ternyata kurang lebih seperti ini bentuknya. Tentu saja ini bukan argumen yang kuat ya, tetapi itu nanti akan membantu kita mengarahkan ke sana. Baik, itu hanya contoh saja. Nah, ini adalah soal kedua yang menjadi giveaway pertama. Jadi di soal kedua ini ada soal seperti ini. Jumlah kuadrat dua bilangan genap berurutan adalah 340. Tentukan dua bilangan tersebut. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini, tidak. Pertanyaannya adalah aspek kebahasaan apa yang muncul dan tantangan seperti apa yang mungkin dihadapi siswa saat melihat soal ini. Silakan dituliskan di chat room, dikirimkan ke all panelists ya Bu Chandra ya. Iya, betul. Dikasih waktu berapa menit nih? 3 menit saja. Ini sebenarnya sederhana ya. Baik. Ya, dalam 3 menit nanti Ibu Namira akan menampung dan meneliti mana yang tepat dan cepat gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. 3 menit Bapak Ibu ya. Silakan, boleh di chat room aja. Jangan lupa kirimnya ke chat all panelis. Iya, agar bisa terbaca oleh kami semua ya Bapak Ibu. Kalau Japri takutnya tidak terbaca. Saya besarkan dulu. Aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya tadi ada 3. Ada sistem semiotik majemuk, kosakata, atau tata bahasa dan sintak. Bisa saja ketiganya muncul, tapi pertanyaan selanjutnya seperti apa? Gitu. Kalau Bapak Ibu lupa istilahnya tidak apa-apa. Disebutkan aja tantangannya seperti apa. Boleh. Saya kalau mau cobain. Kalau saya terpikir tadi apa kaitannya terkait dengan scaffolding nggak Bu ya untuk membantu siswa memahami. Jadi pendekatan semiotik bisa dipakai untuk itu kah? Kayak yang contoh yang tadi kan itu. Ya nggak ya? Nanti saya bocor nih jawabannya Bu. Nggak, maksudnya kan boleh dapat giveaway juga nggak? Oke, saya nggak mengganggu fokus dia kalau gitu. Silakan Bapak. Nggak apa-apa Bu. Silakan, sama tahu jadi memunculkan inspirasi Bapak Ibu Kalau lain. bisa yang dapat itu berbeda dari yang minggu-minggu yang lalu supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan kesempatan sih. Iya, selalu ada dua pemenang setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu jangan tidak hadir ya setiap Selasa malam di LCSC. Oke. Tinggal berapa detik lagi nih Bu? Tinggal 1 menit kah? Iya, tadi 6 ya. Sudah ada kan? Di saya soalnya benar-benar tidak muncul ini. Iya, di saya juga Bu. Ini
Atau saya yang gaptek aja mungkin ya, mohon maaf Bapak Ibu. Yang jawab cuma satu. Bacaan Oh iya betul, 809. Sudah waktu habis yang jawab cuma satu. Tadi saya sempat lihat sekilas Pak Dean ya. Jawabannya apa ya kalau boleh tahu? Karena kalau salah bagaimana Bu? Giveaway-nya apa diberikan? Tahu nggak nih? Baik, saya bacakan ya. Tata bahasa dan sintak tantangannya Baik. adalah bagaimana mereka memahami makna jumlah kuadrat. Apakah dikuadratkan dulu baru dijumlahkan atau dijumlahkan dulu baru dikuadratkan? Oke. Hanya satu ya Pak yang menjawab ya? Baru Pak Dean. Oh baik. Oke. Oh, ada lagi, maaf, ada lagi. Oh ada lagi. Dari Bu Susi, tantangannya siswa akan mencoba-coba bilangan genap berurutan. Oke, akan mencoba-coba. Baik. Nah, sebenarnya tantangannya keduanya benar. Tantangan yang muncul memang akan seperti itu, tetapi jawaban yang lebih tepat yang sesuai dengan instruksi, ya, karena aspek kebahasaan apa itu adalah tata bahasa dan sintaks. Benar, Pak Dean, selamat. Oke, selamat Pak Dean. Pak Dean Setiadi, bisa dituliskan nama, alamat serta identitas untuk pengiriman giveaway-nya ya Pak Dean ya. Nanti bisa dituliskan di kolom chat eh, agar bisa kami rekap. Begitu ya Pak Dean ya. Selamat Pak Dean sekali lagi. Silakan dilanjutkan Bu Mira. Terima kasih Pak. Jadi benar ini Bapak Ibu. Jadi soal ini itu sangat bergantung pada susunan kata-katanya. Kalau kita eh, pahami di sini jumlah kuadrat itu maknanya akan berbeda dengan kuadrat jumlah. Nah, benar mana yang lebih dulu? Dikuadratkan dulu kah dua bilangan ini atau dijumlahkan dulu? Nah, itu yang sering blunder kadang guru juga kalau lagi nggak konsen, lagi sakit gitu ya, itu bisa ketukar. Lalu muncul juga dua bilangan genap berurutan. Kadang siswa kalau membaca kata berurutan itu pasti di kepalanya muncul selisihnya satu. Padahal kalau bilangan genap berurutan itu selisihnya dua gitu. Jadi ada makna-makna tergantung ini disusunnya bagaimana sehingga kalimat ini tantangannya secara kebahasaan adalah karena susunan kalimatnya ini. Baik, kita lanjutkan ya. Saya besarkan dulu ini biar enak. Kok mau saya hilang? Baik. Nah, selanjutnya, nah ini membaca dan menulis matematika. Jadi kayak waktu SD, kalau SD kan membaca dan menulis. Gitu. Karena matematika bahasa bisa aja kita membaca dan menulisnya. Nah, silakan Bapak Ibu, karena kita membaca matematika, mari kita membaca. Bapak Ibu bisa mengakses ada sebuah dokumen, satu halaman aja kok tidak panjang. Silakan ke link tiny.cc/bacamat. tiny.cc/bacamat. Ini bukan giveaway, ini hanya diskusi aja ya. Pertanyaan panduannya, bagaimana yang paling menarik untuk Anda, Bapak Ibu sebagai guru atau pendidik, atau mungkin calon pendidik. Lalu bagaimana yang paling menarik untuk siswa kira-kira? Kalau siswa yang baca, kira-kira yang paling menarik yang mana? Saya sudah menandai dokumennya itu dengan kotak-kotak warna. Ada merah, hijau, biru, dan kuning kalau tidak salah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal sebutin warnanya aja. Warna merah, warna biru. Kalau untuk guru, untuk Bapak Ibu apa, kalau untuk siswa apa. Hanya ingin tahu aja saya, penasaran. Tapi saya ini sedih tidak bisa membaca langsung ya. Oh, harus dibaca terus ya. Bagian mana yang paling menarik untuk Anda? Menarik perhatian. Jadi begitu lihat seret, langsung tertuju pada itu.
Ini harusnya pertanyaannya jadi warna apa gitu, Bu? Bukan bagian mana? Oh, enggak. Oh, iya ya, iya Bu. Boleh. Kotak warna mana? Iya, harusnya Iya. warna mana? Iya. Karena pas bagian jadi bingung. Atas, bawah, kiri, kanan gitu ya Bu ya. Oh iya betul. Mohon maaf. Nah, berarti instruksinya Iya, kurang tepat ini. Bagaimana? Bahasanya kurang baik ini. mulai berarti udah ini nih. Ya untung enggak ya Bu Chandra. Untungnya. Oke, berarti diminta Bapak Ibu untuk menjawab kah? Boleh. Biasanya Akan tunjukkan ada gambarnya. untuk saya yang hijau. Betul. Untuk saya yang hijau, untuk siswa mungkin yang kuning itu sudah ada dari Pak Ada yang menjawab. Pak Dian. Pak Dian aktif sekali ini ya. Saya buka ini aja lama itu ya. Kalau misalnya ada yang menjawab tidak ada yang menarik gimana Bu? Saya penasaran itu kenapa. Bisa aja sih Bu ya. Mungkin aja. Oke, ini ada bagian merah, bagian kuning, hijau, dan biru. Merah yang menarik. Untuk siswa mungkin bagian mana? Yang kuning. Yang kuning. Oke. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Kalau Bu Chandra yang mana Bu Chandra? Saya bagian yang kedua, kuning. Yang kuning. Kalau siswa kira-kira suka yang mana? Kalau mereka baca nih, kira-kira langsung ke mana? Yang pertama. Yang pertama ya. Kalau saya suka yang jauh juga pokoknya dia mah pertama. Kalau Bapak yang mana Pak? Saya sukanya biru, warna biru maksudnya saya suka. Oh, karena suka warna biru ya. Oke, udah 1 menit ya. Ini tertariknya langsung tertarik atau membaca dulu baru tertarik, Bu? Boleh dua-duanya sih, yang mana aja Bu. Karena kan udah sekali pandang gitu. Jadi ini instruksinya ini apa nih? Sekali pandang atau harus menyimak dulu? Bisa keduanya. Nah, itu juga apa? Bebas. Oke, karena sudah 1 menit, mari kita bahas ya. Ini membaca matematika itu ternyata menarik sekali kalau dari penelitian-penelitian, kalau Bapak Ibu guru atau calon guru, karena Bapak Ibu adalah seorang guru, itu cenderung suka dengan bagian awal. Mengapa? Karena Bapak Ibu guru haus dengan ilmu bagaimana mengantarkan konsep kepada siswa. Jadi dibaca dengan teliti, lalu kayaknya kita menjelaskannya ke siswa bisa kayak gini nih, begitu. Cenderung kalau ada textbook itu sukanya yang depan-depan. Mengapa? Karena kayak kesimpulan, definisi, rumus itu Bapak Ibu sudah di luar kepala gitu ya, sudah tidak terlalu membutuhkan lagi untuk membaca, gitu. Karena di mana-mana ya akan seperti itu. Tapi kalau siswa, mereka sukanya ke belakang. Mereka langsung ke rumus. Seperti tadi penelitian yang saya sebutkan, mereka cenderung suka yang simbol-simbol duluan, baru yang gambar, baru yang teks. Jadi mereka sebenarnya tidak terlalu suka membaca. Jadi kalau mereka melihat yang hijau, mereka cenderung akan melihat gambarnya tanpa membaca tulisan di bawahnya. Kalau mereka membaca yang biru pun, mereka cenderung baca rumusnya aja. Oh, nanti rumusnya begini, nanti saya bisa masukin, kalau cari R itu sama dengan ini dibagi ini, begitu aja. Jadi fungsi ya Bu ya. Betul. Jadi pada saat muncul fakta-fakta seperti itu, sebenarnya kita sebagai guru tahu bahwa siswa seharusnya membaca semuanya. Ini berlaku semua jenjang atau gimana Bu? Waktu itu sih penelitiannya enggak sih Bu, penelitiannya
kebanyakan di high school ya, di School. SMP, SMA gitu yang saya baca. Kalau di SD kan buku teksnya nggak kayak gini ya. Yang saya baca ini sebenarnya pun saya hanya buku-buku yang di penelitian itu tentu bukan buku ini ya. Saya hanya berusaha mengadaptasi aja gitu. Jadi kalau ada buku teks cenderung kalau siswa itu cenderung ke rumus. Jadi mereka akan ke rumus, lalu bisa jadi ke contoh soal gimana cara, karena tujuan mereka adalah menemukan jawaban yang benar, bukan memahami bahasa atau konsep gitu. Itu sedihnya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mungkin Bu Chandra menyampaikan ininya kecil ya kemampuan siswa, karena siswa cenderung pengennya ketemu jawabannya dulu aja gitu. Apakah saya paham dengan apa yang saya kerjakan, itu bisa jadi nomor 1000 gitu. Nah, iklim seperti ini memang perlahan-lahan harus kita harus kita kurangi sedikit demi sedikit. Atau bukan karena ini Bu, kebiasaan ya, mungkin waktu di SMP SMA kan biasanya baca soal tuh diketahui, ditanyakan, kan. Iya. Jadi akhirnya nyari, kalau nggak ada contoh itu langsung bingung gitu. Benar, iya Bu. Kayaknya itu jadi pola, mungkin itu yang salah kan. Betul. Nah, apalagi ya, kalau ketemu dengan soal cerita, itu udah deh. Udah, bye-bye. Iya deh, mungkin itu literasi kita kurang membaca. Nah, kalau menulis, nah itu ada kotak gift juga, itu ada kotak hadiah. Menulis matematika juga begitu. Jadi kebanyakan kita menulis matematika itu hanya menulis jawaban dari segi simbol-simbol saja, persamaannya saja kah, atau perhitungannya saja. Nah, sebenarnya menulis matematika juga perlu dilatih, tidak dalam segi mengerjakan soal saja, tapi juga dalam beberapa kegiatan yang membutuhkan siswa untuk menjelaskan apa yang ada di pikiran dia, tapi dengan tepat, gitu, dengan benar apa yang dia maksud. Nah, ini salah satu kegiatan latihan yang saya temukan di buku dari NCTM. Jadi sebenarnya kegiatannya adalah ada 2 siswa, yang satu diberi gambar ini, yang satu diminta menggambar ini, tapi tidak diberitahu gambarnya, nggak ditunjukin gambarnya. Siswa pertama kan berantai gitu ya? Iya, jadi siswa pertama bisa kayak gitu, tapi ini yang saya baca sih berpasangan gitu, Bu. Jadi siswa pertama diminta mendeskripsikan gambar yang dia lihat agar temannya bisa menduplikasi gambar tersebut dengan benar. Jadi harus dijelaskan, ditulis. Ini kamu gambar ABCDE gitu. Nah saya penasaran nih, apakah Bapak Ibu guru bisa menuliskan deskripsi gambar di bawah ini agar orang yang membaca itu langsung terbayang, oh bentuknya kayak gitu. Siapa yang cepat dia yang menang gitu ya. Ya ini seru banget. Ini ya, kayaknya gitu deh. Terakhir kasih soal ini lah. Ini giveaway terakhir ya Bapak Ibu. Ya, agar saya klarifikasi ya. Ini petak-petaknya hanya membantu ya. Yang digambar itu yang oranye ini. Ya, bangunnya adalah yang oranye. Jadi bukan harus menggambar sekotak-kotaknya juga, enggak. Jadi instruksinya adalah bagaimana caranya gitu? Ya, deskripsikan gambar di bawah ini agar orang yang membaca deskripsi itu dapat menggambar objek yang sama tanpa melihat gambar ini. Jadi setelah kita yang bertugas untuk menginstruksikan ke teman kita yang kedua itu. Iya, betul. Untuk menggambar yang sama, mungkin gitu ya? Iya, betul. Seakan-akan teman kita itu tidak melihat gambar ini. Kalau sekarang kan semua melihat ya, tapi pura-puranya gitu. Oke, saya ada ide. Silakan Bu. Tapi ini giveaway kok, ya udah ntar aja. Oh, moderator nggak boleh dapat ya? Berapa menit Bu Namira? Siapa cepat dia dapat aja. Oke. Mana yang lebih cepat dari orang yang benar dengan berapa menit ya kira-kira? Berarti membaca bukan hanya membaca kata ya, tapi betul. Membaca gambar juga. Gambar dibaca terus dibahasakan.
Oh, ini sama kayak Google Map ini, Bu. Aduh, itu kelemahan saya itu, Bu, membaca peta, Bu. Tapi banyak menyesatkan kok Google Map itu. Ah, seru ini, seru. Besok saya mau pakai di kelas. Iya, menarik. Ini NCTM-nya jurnal atau apa? Buku, Ibu. Buku pedoman standar NCTM. PPT ada ya referensinya? Ada, Bu, di belakang nanti ada. Ya, memang NCTM tuh dulu saya sumber-sumber problem solving yang soal-soal tahun 90. Ya, aku masih kuliah sih. Itu nggak dapat di buku Indonesia, dapatnya di NCTM. Iya, contoh-contohnya banyak. Contoh-contohnya itu loh. Ya itu akhirnya contoh. Selalu contoh. Oke, Bapak Ibu. Iya, Mungkin ini seru ini ini. sudah ada atau belum? Tidak dibatasi ya berapa karakter? Tidak ya, dibatasi. Belum ada. Ini mungkin Belum ada ya? lagi berpikir dan Lagi berpikir ini, Pak. Iya, betul. sekaligus mengetik Mungkin kayaknya. kualitasnya ini ya Bu ya, sepraktis mungkin kali ya instruksinya. Boleh, tapi mungkin pertama kalau membaca itu benar atau tidak. Tapi kalau ada dua yang sama-sama benar, mana yang lebih efisien gitu. Ya. Tapi ini kan soal terbuka, jadi bisa jadi Ya, ya bisa jadi banyak sama. kemungkinan, betul. Ah, seru. Ini level mana nih Bu? Harus high school kah atau SD? SD pun bisa, Bu, ini. SD bisa pun ya? bisa. Iya. SD pun bisa. Terus dikasih ini kalau salah disuruh apa gitu kan? Iya, betul. Kalau mau dibuat level lebih tinggi, bisa grafik misalnya. Iya, iya. Buat grafik yang kosong gitu, blank, jadi nggak ada, hanya ada angka tertentu, suruh temannya menggambar grafik itu. Tapi gimana caranya harus sama, bisa juga untuk level yang lebih tinggi ya. Mari Bapak dan Ibu, ini belum ada yang menulis di chat. Masih. Kalau nggak ada yang dapat giveaway, buat saya aja Pak, boleh nggak? Oh, itu nanti tinggal ditanyakan ke Mbak Pinta. Atau mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Kita tunggu aja Pak. Iya. Udah mulai Pak Dian lagi. Oh, itu ada Bu Eus juga tuh. Oke. Yang Pak Dian kayaknya benar ataupun salah kayaknya tetap di pending ya Pak Dian. Udah dapat 1. Bagi-bagi Pak Dian. Mungkin sambil kawan-kawan nanti bernulis lagi. Yang pertama Pak Dian, pizza berbentuk segi 6 beraturan yang kehilangan 1 slice atau 1 potong. Oke. Jadi gambarannya adalah tadi segi 6 beraturan yang kehilangan 1 slice. Kehilangan 1 potong. Itu singkat, padat, dan jelas. Terus Bu Eyus agak panjang. 2 bangun yang menempel. Baik. Pertama, trapesium dengan sisi sejajar ukuran 5 dan 3 satuan dengan saya bingung sendiri. Dengan tinggi 2 satuan. Bangun kedua jajar genjang dengan alas 3 dan tinggi 2. Dua alas bangun saling menempel. Oh, baik. Baru 2. Menarik, Bu Eus, menarik, detail ya. Kalau Bu Eus. Kalau Pak Dean memang langsung to the point. Pizza berbentuk segi 6 beraturan yang kehilangan 1 slice. Ya. Itu kalau orang Jawa bilang itu langsung jujuk ya, Bu. Jujuk pawon, to the point. Jujuk, ya. Itu Pak Arnold, itu Bapak kan? Maaf Pak kalau salah. Oke, lagi ya ini Bu Pak Dian, iya nggak apa-apa, saya ingin sharing saja, nggak apa-apa Pak Dian. Baik. Ada lagi dari Pak Arnold,
buatlah ini perintah ya. Buatlah bangun datar trapesium yang bergandengan dengan jajaran genjang yang atas trapesium panjangnya 3, yang bawahnya setengah sisinya nempel ke jajar genjang. Oke. Oke. Baik. Mirip dengan Bu Eyus tadi ya. Mirip dengan Bu Eyus, betul. Membagi menjadi 2 bagian gitu gambar ini. Betul. Agak sulit kayaknya ya. Ya agak ya lumayan berpikir. Iya, berpikir. Kita tunggu. Kayak gambar Pac-Man. Iya, Bu. Pac-Man. Kalau saya apa sih? Pac-Man tahu? Ya, kayak gitu. Baik, sebenarnya 1 menit sudah berlalu ini. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Ayo, Bapak Nah, ini ada jawaban terakhir ya, karena sudah 1 menit dari yang tadi. Baik. Bu Hilda, masih banyak waktunya. Ya baik. Gambarkan bentuk trapesium sama kaki. Jadi suruh menggambar trapesium sama kaki, baik. Dengan aturan setengah garis alas trapesium yang sebelah kanan, setengah garis alas trapesium yang sebelah kanan dibiarkan terbuka. Dan bagian yang terbuka, bagian terbuka tersebut adalah sisi atas jajar genjangnya. Gitu, Bu. Tidak menuliskan satuan-satuan panjangnya sih. Betul, tidak menuliskan. Oke. Kata Bu Chandra masih ada waktu ini karena seru ya. Jadi mungkin Pak Arnold merevisi, Pak. Oh, ada perbaikan. Pak Arnold merevisi. Mirip punyanya Pak Dian sih. Segi 6 yang kehilangan 1/6 bagiannya. Oh. Mirip dengan 3 tadi. Sebetulnya kalau tidak dilawankan agak susah, Bu. Nggak teruji, jadi harus ada lawan. Iya ya, Bu ya, betul. Memang kurang teruji nih. Iya, karena jadi menurut kita enggak, tapi kesepakatan aja ini mah. Kalau komunikatif pesan sampai memang kenapa gitu. Iya betul. Kayaknya harus diuji nih. Diuji, Bu Chandra diuji di kelas, Bu. Saya mau dengar ceritanya kalau diujikan bagaimana. Ini sharing ide aja. Karena bisa jadi jawabannya kan lebih dari 1. Iya, lebih dari 1. Masih ada kah? Masih ada kah? Betul, hanya garis-garis saja di kolom komen ini Bapak Ibu. Webex-nya luar biasa. Sedang uji iman. Iya, ya Allah. Ya, padahal kita pengen lihat ya. Pengen lihat keseruan Bapak Ibu memberikan komentar. Tidak ada yang raise hand juga. Oh, semuanya komen ya, harus komen. Oke. Masih ada kah Bapak Ibu? Silakan. Belum ada. Kalau nggak ada, gimana Bu? Sudah ada? Baik. Ada kah? Nah, ini yang menentukan ini bagaimana ya? Yang rasional aja, yang mendekati. Betul, yang paling mendekati objek yang sama gitu ya. Yang pasti harus ada ukurannya. Pasti kan harus ada ukurannya. Misalnya contohnya kalau misalnya ini segi 6, kehilangan satu bagiannya, kalau satu bagiannya seberapa besar, kan? Jadi ada ketidakakuratan gitu. Kalau 1/6-nya mungkin bisa 1/6-nya boleh, tapi ini segi 6-nya beraturankah? Kita jadi muncul pertanyaan juga ini, segi 6-nya beraturan atau enggak ya. Oke, jadi kita coba ke jawaban-jawaban yang dibagi 2 bangun. Yang dibagi 2 bangun, ada yang menyebutkan trapesium, tapi tidak sama kaki, tidak ada keterangan sama kakinya. Itu juga agak ini ya,
Jadi trapesiumnya seperti apa? Siku-siku kah? Tadi yang dengan trapesium sama kaki siapa ya, Pak? Dengan trapesium sama kaki sebentar. Ada sebentar, yang trapesium sama kaki. Mungkin Bu Eyus ya, dua bangun, tapi ceritanya begini, kalau Bu Eyus, dua bangun yang menempel, trapesium dengan sisi sejajar, ukuran 5 dan 3 satuan, dengan tinggi 2 satuan. Bangun kedua jajar kenjang, dengan alasnya 3, tingginya 2, dan saling menempel. Baik. Sebenarnya yang di bawah itu juga tidak jajar genjang juga ya, karena tidak sama. Ini panjangnya sebenarnya tidak 3 kan, Bapak Ibu kalau perhatikan, tidak sama dengan sisi yang ini. Dan itu bukan jajar genjang ya Bu ya? Bukan, sebenarnya bukan jajar genjang. Nah itu ini memang yang paling sulit yang bagian bawah sebenarnya menjelaskannya, kalau memang dibagi dua begitu ya. Tapi tetap harus diputuskan nih Pak ya. Bagaimana ya? Kalau Bu Namira masih ada lagi boleh kok Soal baru. Ada nggak ya? Tahu lah jawabannya nanti soal baru, ayo. Sebenarnya ini memang sangat challenging gitu. Nah, ada yang menjelaskan ini dengan vektor bisa juga. Jadi kita mulai dari titik tertentu. Misalnya kita mulai dari sini, lalu kita buat vektor. Kalau vektor kan jelas satuannya kemana, geraknya kemana gitu. Jadi kita seperti menggambar, kita mendeskripsikan arah vektor gitu. Itu bisa juga. Macam-macam sebenarnya pilihan. Ada yang hanya digambar kan yang sisi-sisi luarnya aja, toh? Iya betul Bu, hanya ininya aja. Iya. Iya, kotak-kotaknya nggak usah digambar. Boleh? Pakai koordinat boleh Bu. Kenapa Bu? Di koordinat pakai di koordinat A, B, C ada. Nanti ada A, B, C, D. Oh, Ada sekian. boleh nggak ya? Bisa jadi boleh ya. Tapi kalau di instruksi kita kali ini itu tidak boleh kayaknya. Karena sebenarnya kayak gini aja loh. Vektor lebih tinggi dari koordinat loh Bu. Iya sih, tapi kita boleh, maksudnya mulai dari titik manapun kan. Bisa di sini, di mana gitu. Jadi nggak ada pemenangnya. Jadi, boleh nggak saya umumkan di akhir? Soalnya saya pengen baca beneran gitu semuanya, boleh kah? Boleh. Boleh ya, Bapak ya. Soalnya nggak enak gitu saya takut tidak adil kepada yang menjawab. Kita lanjutkan dulu ini, di pending dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu keputusan Dewan Juri ya. Memang ada yang mau bertanya gitu ya seputar ini sambil menunggu nih. Karena kan Ibu Namira Iya, mau boleh sekali ya Bu ya. Iya, boleh. Mungkin satu pertanyaan dulu. Iya. Jadi Karena ini oke, kita sebenarnya sudah di bagian 4, jadi tinggal satu bagian lagi aja. masih 25 menit lagi. Iya, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, satu pertanyaan dulu aja Sambil mungkin. menunggu ini ya Bu ya. Keputusan atau ini sebenarnya saya tuh penasaran. Pinta mungkin bisa copas atau Pak Mufid copy komennya kemudian taruh di grup terus nanti dikirim ke Ibu Namira mungkin gitu ya. Copy di apa tadi? Copy di Baik, saya kopikan di grup WhatsApp ya. Iya, terus nanti Mbak Pintanya kirim ke WhatsApp-nya Bu Namira mungkin gitu ya Bu ya. Oh, baik, boleh. Biar lebih objektif. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Baiklah. Merepotkan jadinya, kenapa juga nggak? Nanti kalau salah ngambil keputusan kasihan. Ada yang nambah lagi masih boleh ya, masih diterima ya. Oh boleh. Ada yang masih mau nambah lagi kayaknya nih. Boleh silakan. Atau mungkin bagi yang mau sampai akhir boleh. Tapi saya jadi lama ya menilainya. Kita sampai 8.40 begitu. Oke. 8.40 ya Bapak. Ini 8.40 deh handphone saya. Tadi komputer berbeda. Udah lebih. Iya. Kalau gitu 8.42. 8.45.
Tapi Mbak Fitri ada nggak di room? Bisa nyebrangin? Ini baru kali ini terjadi loh hilang komen Bu. Ya Allah. Tapi alhamdulillah teman-teman masih bisa menyimak. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu atau ada yang mau raise hand bertanya langsung? Silakan Bapak Ibu sambil menunggu proses keputusan. Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya. Sekaligus Bapak dan Ibu sudah disediakan Bapak dan Ibu jika menginginkan sertifikat untuk kegiatan pada malam hari ini sudah kami sediakan satu link evaluasi untuk Bapak Ibu bisa isikan dan e-sertifikat akan terkirim ke email masing-masing. Sebentar, aduh WhatsApp saya lepas. Oke. Oh, ini saya bisa muncul. Oh, udah, alhamdulillah saya nggak jadi ya. Oh, bisa kan Bu? Iya, bisa. Oh, baiklah. Akhirnya walaupun kecil begini. Ya, alhamdulillah. Berarti mempercepat proses. Ya. Betul. Aduh, mohon maaf ya. Mana tadi dia? Menarik ini kayaknya bisa kita coba di kelas dengan pola-pola yang berbeda. Dengan aturan sebagai berikut. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu supaya tidak stagnan, silakan menuliskan di kolom chat atau raise hand untuk bisa bertanya langsung. Ini materinya sangat menarik, bahkan mungkin sesuatu yang bisa jadi kita tidak perhatikan, kita abaikan di dalam kelas. Kok nih anak-anak nggak mengerti gitu. Padahal mungkin ada bahasa kita atau instruksi kita itu yang tidak dimengerti oleh siswa. Setelah ini ada pembahasan yang sangat menarik karena aplikasinya di pada saat pembelajaran ya, ketika kita mempraktekkan seperti apa sih. Nah ini mungkin kita harus tunggu. Kalau saya sih terpikirnya ini karena ajaran baru mungkin kita bisa melakukan PTK dengan tinjauan bahasa sebagai bahasa matematika ini. Kayaknya menarik deh. Sudah ada Bu, belum? Oh, saya menemukan satu jawaban sebenarnya. Iya, mendekatinya berapa persen? Paling mendekati lah di antara yang lain ya. Alhamdulillah. Saya sebutkan saja sekarang kah? Iya Bu, silakan supaya tidak berdebat-debat. Saya sepertinya cenderung ke Bu Faradila Haryani. Kebetulan sendiri nih. Jadi Kak Bu Faradila Haryani melihat luarnya dulu. Jadi sebuah persegi panjang yang dipotong bagian-bagian ini. Ada segitiga kecil dipotong, nih dipotong begitu. Menarik. Banyak sekali ini ya, jalur. Banyak cara ya. Banyak cara. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya Bapak Ibu yang bisa membantu siswa untuk terbiasa menyampaikan pendapatnya secara matematis. Karena tadi kan ada pasti muncul istilah buat segitiga, buat segi enam gitu. Pasti mereka segitiga, segi enam itu sendiri kan membawa makna sendiri ya. Seperti tadi jajar genjang, pasti kita akan jadi bertanya, oke, apakah itu jajar genjang? Coba bisa kita perhatikan kalau jajar genjang itu ciri-cirinya seperti apa. Kita beri pertanyaan panduan. Oh, sisi-sisi yang sejajar itu sama panjang misalnya. Oh, ini sisi sejajarnya sama panjang enggak? Jadi saat mereka bilang, oh iya enggak sama, oh berarti bukan jajar genjang ya yang bawah itu. Jadi ada diskusi-diskusi tertentu yang
bisa mengarahkan siswa untuk terbiasa menulis secara tepat gitu. Tapi memang tidak ujuk-ujuk langsung benar gitu ya, itu semua berproses. Oke, nah yang ini saya suka sekali, ini ada di buku itu, buku yang sama. Jadi ini Ibu Faradila ya Bu ya? Ibu. Kenapa Bu? Yang menang tadi Ibu Iya Farah. betul, Bu Faradila. Selamat Bu Oke, Faradila. selamat ya Bu Faradila. Ya, ini tolong mengisi datanya ya Bu di kolom chat. Jadi boleh saya lanjutkan ya Bu Chandra? It is important to avoid a premature rush to impose formal mathematical language. Jadi terkadang mungkin kita, karena kita adalah guru yang mungkin sudah belajar lebih lama matematika, sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang teknis, bahasa-bahasa matematika yang formal, kadang kita pengen siswa kita juga seperti itu gitu. Memang boleh, kita pengen itu justru hal yang baik ya, tetapi mari kita tidak terburu-buru gitu. Yang kalau di sini dinyatakan sebagai premature rush. Jadi kita nggak perlu memburu-buru siswa, kita memburu-buru siswa untuk langsung apa-apa formal. Nulisnya itu salah. Nah akhirnya siswa malah tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya, tapi malah nggak ngomong apa-apa akhirnya. Mereka tidak menulis matematika juga tidak, membaca matematika juga menurut mereka itu hal yang asing gitu, karena ternyata bahasanya tinggi, bukan level aku gitu misalnya. Akhirnya mereka tidak jadi menulisnya. Padahal sebenarnya itu justru tantangan kita gitu untuk menjembatani dari bahasa mereka yang sangat sederhana, sangat ringan gitu ya, menjadi bahasa yang lebih akademik, lebih formal, lebih konvensional gitu, di matematika. Oke, nah ini ada beberapa contoh praktik dalam pembelajaran, saya kumpulkan dari beberapa buku dan jurnal yang pernah saya baca. Dan mungkin akan ada lebih banyak lagi praktik lainnya ya, jadi ini tidak terbatas pada contoh-contoh ini aja. Tadi kalau kita membahas sistem semiotik, kita bisa aja sebisa mungkin ketiga sistem itu muncul di kegiatan atau pembelajaran yang kita berikan. Misalnya kita lagi bahas diagram Venn, kita boleh aja misalnya memberi mereka tabel, ini diagram Venn-nya, area yang diarsir itu ini, himpunannya deskripsi dengan kalimat, misalnya, oh ini anggota yang di sini itu berarti anggota himpunan B, tapi tidak termasuk yang A nggak ada. Ini di deskripsi pasti akan ada kalimat familiar, kalimat sederhana dari siswa. Baru notasinya adalah notasi himpunan. Atau setelah itu bisa kita tukar, himpunannya nggak ada, visualnya nggak ada, secara bahasa juga tidak ada, tapi kita beri simbol notasi matematikanya. Kira-kira ini seperti apa? Deskripsi kalimatmu sendiri seperti apa? Nah, terkadang Bapak Ibu, yang tengah ini sering tidak ada, sering tidak muncul di kelas. Sering kita diagram Venn ini menyatakan himpunan apa, gitu. Notasinya seperti apa? Biasanya dari kolom paling kiri ditanyakan kanan, atau kanan ditanyakan kiri. Yang tengah ini kadang tidak muncul, padahal justru inilah jembatan. Maaf ya, maaf ada alarm menyala ini. Yang tengah ini justru jembatan kita dari bahasa siswa sehari-hari ke bahasa yang lebih formal gitu. Dari bahasa mereka yang mungkin mereka akan ada yang tidak akurat gitu kalimatnya, tapi tidak apa-apa, justru itu kita ingin tahu, oh mereka ternyata terbiasa berbahasa seperti ini gitu. Kita ingin mengantarkan mereka ke bahasa yang lebih formal lagi. Contoh aja itu. Lalu mengetahui kata kunci dan kapan digunakan. Contoh, ini saya ambil contoh kata kuncinya misalnya garis singgung. Terkadang misalnya garis singgung ini biasanya kata yang ada di beberapa topik ya, misalnya di fungsi kuadrat, ada garis singgung fungsi kuadrat, itu bagaimana ininya, apa persamaannya, menentukannya bagaimana, atau garis singgung lingkaran, atau kalau di irisan kerucut garis singgung elips misalnya, selalu dia menginduk ke topik tertentu. Tapi sebenarnya garis singgung itu apa sih gitu. Terkadang karena kita
topik ini ada di beberapa topik lain gitu, termasuk ke dalamnya, kita kadang lupa jati dirinya garis singgung ini sebenarnya apa, kosakata ini apa sih maknanya. Karena dia garis singgung, kita perlu bahas juga, kita perlu menganggap dia sebagai bahasa gitu. Garis singgung, oh garis itu apa? Singgung, apa makna menyinggung? Kapan disebut menyinggung? Apa bedanya misalnya dengan memotong? Mungkin di situ kita bisa tunjukkan, oh kalau memotong begini, kalau menyinggung begini, gambarnya. Menurut kalian bedanya apa? Nah, di situ maka garis singgung adalah apa? Jadi digabungkan apa? Lalu mana yang bukan garis singgung? Gitu. Yang bukan garis singgung itu seperti apa? Nanti mungkin akan muncul apa yang disinggung. Nanti kalau di topik ini kita akan bahas yang disinggung itu lingkaran. Jadi pada saat kita membahas garis singgung lingkaran, kadang kita lebih fokus ke lingkarannya, padahal kata kunci utamanya adalah garis singgungnya. Karena dia garis singgung, pasti ada karakter-karakter, misalnya ada elemen konsep yang tadi, naming powernya, ada kekuatan garis singgung lingkaran. Oh, kekuatan dia adalah dia menyinggung di satu titik. Kalau lingkaran, garis singgungnya itu tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik dari pusat ke titik singgung misalnya, yang kayak gitu-gitu. Jadi bagaimana konstruksinya dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak. Intinya kita fokus ke kata kuncinya gitu. Lalu waktu tunggu. Waktu tunggu ini yang sering kita dengar itu waktu tunggu untuk siswa. Sering kita dengar ya. Misalnya diberi, silakan itu dibaca, atau soal cerita, silakan dibaca dulu. Kita membaca, memberi waktu mereka membaca, misalnya 5 menit gitu. Nah, waktu membaca itu tadi benar-benar dimanfaatkan untuk membaca. Jadi pada saat siswa tidak membaca, harus kita ingatkan untuk membaca agar mereka terbiasa membaca. Dan kadang banyak praktik yang ditemukan itu kalau ada soal cerita, waktu yang dikasih 1 menit aja, atau udah selesai bacanya. Oke, ini maksudnya gini loh nak. Jadi langsung diberitahu oleh gurunya. Padahal siswa perlu mencerna dulu gitu. Dan waktu tunggu ini penting, dan tidak hanya untuk siswa tapi untuk guru. Pada saat siswa menanyakan sesuatu hal, misalnya kata tertentu atau kebingungan mereka tertentu dari bahasa yang jelimet atau teks yang pusing gitu ya, guru pun boleh minta waktu tunggu. Jadi boleh Bapak Ibu, Ibu beri waktu ya 2 menit gitu. Ibu perlu mikir karena apa? Ya itu tadi, karena bahasa. Jangan sampai siswa menanyakan bahasa yang tidak mereka mengerti dan kita jawab dengan bahasa yang lebih tidak dimengerti lagi gitu. Kita perlu menyusun kalimat kita dengan baik juga, karena tantangan mereka dari segi bahasa, sebisa mungkin kita tidak memberi bahasa yang lebih sulit gitu ya. Dan waktu tunggu ini diharapkan membantu kita, dan itu tidak apa-apa. Kita bisa memberi siswa kayak peraturan mungkin ya, kesepakatan gitu di kelas, bahwa nggak apa-apa, bisa aja Bapak Ibu guru atau kamu perlu waktu gitu untuk mencerna sesuatu. Nah, ini membicarakan matematika juga perlu. Kadang kita hanya memberikan soal-soal yang ada jawabannya, atau soal-soal yang tidak kontroversial gitu ya. Kalau ini sebenarnya sangat boleh kita menyodorkan sesuatu yang kontroversial gitu. Misalnya nggak ada jawabannya, atau informasi yang diberikan tidak lengkap. Contohnya ini, ada gambar segitiga, diketahui salah satu sudut besar sudutnya 45 derajat, salah satu sisinya 3 unit gitu ya, tidak ada keterangan di situ. Tidak diminta apa-apa, cuma jelaskan pendapatmu tentang gambar di bawah ini. Kira-kira siswa akan menulis apa? Beberapa siswa mungkin akan langsung coba ngitung. Oh, itu siku-siku segitiganya, udah kayaknya itu siku-siku. Kita pakai hitung ABCD, ntar ketemu sisinya. Padahal tidak diminta untuk menghitung apapun. Pada kenyataannya ini segitiga sangat berkekurangan gitu ya. Kita sulit menentukan apa yang tidak diketahui. Misalnya sisi AB, bagaimana caranya? Mau pakai trigonometri juga tidak bisa. Nah, ketidaktahuan ini dibahas, sebenarnya itu penting. Jadi akhirnya pada saat siswa terbiasa
membaca tanda visual, mereka biasa, oh ini kayaknya ada yang kurang deh gitu. Ini kan perpaduan tanda visual dan tanda simbol gitu. Jadi kayaknya ada yang kurang. Kayaknya ini bisa Bu diketahui sisinya kalau misalnya ada sudut mana misalnya diketahui, nah, sudut B diketahui, kita bisa Bu nanti pakai aturan sinus, kita bisa tahu ini sisi DC-nya. Jadi menyodorkan hal-hal yang kontroversial gitu, menggibah matematika itu juga perlu gitu ya, membicarakan matematika. Nah ini terakhir, jadi saya juga suka ini, suasana kelas itu sebisa mungkin dibangun dengan menekankan pencarian penjelasan dan ide. Jadi bukan mencari jawaban benar. Terkadang kita berhenti saat jawabannya benar. Jawaban benar, oke. Tidak ada diskusi lagi. Padahal masih banyak diskusi. Mengapa jawabannya itu? Kalau caranya, mengapa jawabannya itu? Karena caranya begini, Bu. Apakah ada cara lain yang tujuannya ke cara yang sama? Apakah kamu yakin itu jawabannya benar? Jadi justru yang lebih esensial itu ditekankan penjelasannya, idenya. Dari situ Bu siswa akan terbiasa untuk menyampaikan secara oral, mereka lebih terbiasa lagi menuliskannya, dan jadi kayak tantangan bahasa itu menjadi mereka latih terus, mau dari segi menulis, dari segi membaca, dari segi berbicara, itu jadi mirip seperti belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada listeningnya, ada speakingnya, ada writingnya gitu. Jadi semua dari segala sisi dilatih. Jadi intinya bukan mencari jawaban benar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah menutup sesi kita hari ini. Sebenarnya ini saya ingin berefleksi terhadap sesi hari ini. Saya, jika Bapak Ibu berkenan, kembali ke yang tadi Mentimeter tadi, yang pada saat Bapak Ibu mengetikkan akar tadi, saya next dulu. Ada kode baru kah, Bu? Tidak, Bu, sama. Oh, sama. Sama, kodenya sama. Bapak Ibu kalau ke menti.com lalu masukkan kode yang sama kayak tadi, atau mungkin di browsernya masih ada, itu slide-nya sudah berpindah ke slide kedua. Jadi saya penasaran menurut Bapak Ibu webinar hari ini bagaimana. Mulai dari sangat tidak bermanfaat sampai sangat bermanfaat. Untuk bahan perbaikan saya aja sih sebagai narasumber. Terima kasih. Cuman seperti ada yang kurang ini, Bapak Ibu tidak ada yang raise hand untuk bertanya langsung ya. Oh iya, sambil menunggu ini boleh, silakan bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu, kayaknya kurang. Pengen ada feedback boleh. nih. Iya, saya juga. Sambil menunggu teman-teman memberikan. Silakan Bapak Ibu. Pasti ada banyak ini ya. Ada banyak pencerahan ini dari materinya Ibu Namira. Silakan yang mau raise hand. Saya ini sosokan ya, padahal di saya nggak bisa lihat komen. Bu Chan mungkin bisa dinyalakan mikrofon punyanya Pak Dean, karena Pak Dean sebetulnya bertanya di chat agar ada komunikasi dua arah. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya Pak Dean. Oh ini nih. Kurang jelas Pak. Pak Dean. Pak. Mikrofonnya Pak Dean minta dinyalakan, kata Pak Dean. Iya. Dean Setiadi. Pak Dean sebetulnya bertanya di kolom. Ini saya bisa baca sih Pak. Biar ada dua arahnya saja sekalian mungkin. Bentar, mudah-mudahan saya bisa menemukan. Dean Setiadi. Define aja Bu Chan. Itulah dia ini Pak nggak bisa muncul. Oh, oke. Iya, ada tadi agak masalah. Baik. Saya ambil alih sebentar ya. Baik. Saya yang ambil alih sebentar ya. Nggak muncul Pak di saya. Silakan Pak Dean untuk bertanya langsung kepada narasumber.
Oh iya, mikrofon baik. sudah kami Apa Ya. sudah bisa didengar suara saya? Bisa, bisa Pak Dean. Pak Dean ini teman S2 saya ini. Sekali nih. Iya, ini saya teman S2-nya malah baru sempat belajar dari narasumber itu sekarang justru malah. Makanya saya tertarik ini. Mau bertanya seperti ini ya, karena kan sudah sangat, karena saya dunia kerjanya walaupun dari S2 lebih ke dunia sekolah ya, jadi kan jarang bertemu dengan mahasiswa. Kalaupun bertemu mahasiswa kan hanya yang PLP ya, jadi yang mau saya tanyakan gini, sebagai dosen tuh ya, untuk di tingkat mahasiswa sendiri yang mereka notabene-nya itu merupakan calon guru, kira-kira mereka sendiri apa sih kendala dalam eh, apa matematika sebagai bahasa ini dalam berbahasa dengan menggunakan Oh. matematika itu sendiri seperti apa? Karena saya berpikirnya dari sini, oh ya nanti kalau misalkan ada yang ke sekolah nih mahasiswa, oh mungkin saya sudah punya gambaran, mungkin ini kendala mereka, sehingga nanti dari hasil kegiatan saya belajar di sini, oh saya bisa mengarahkan mereka ke arah sana gitu. Menarik pertanyaannya ini. Saya penasaran nih, di sini ada yang mahasiswa tahu nggak ya? Kalau yang saya temui selama ini ya Pak Dean, kalau yang saya ngajar gitu ya, kebanyakan sih lebih ke ya itu tadi, memahami kalimat, lebih banyak tata bahasa dan sintaks itu yang paling berpengaruh gitu, karena itu mempengaruhi seberapa panjang proses kita memahami kata demi kata dan kalimat untuk membentuk makna. Jadi awal apa yang sederhana itu menjadi lebih rumit kalau diatur dengan kalimat yang kompleks. Nah kalau secara spesifiknya apa ya? Kebetulan saya juga belum pernah menanyai langsung gitu, kesulitan kamu dalam segi matematika sebagai bahasa apa? Kalau kebetulan sih kalau di kampus kami itu karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, yang sangat nyata terlihat itu adalah bahasa Inggris menjelaskan matematika dalam bahasa Inggris. Nah itu double combo attack gitu ya dalam bahasa Indonesia. Matematika di bahasa Indonesia aja udah kompleks begitu, gapnya sangat terlihat, apalagi ini dalam bahasa Inggris yang bukan bahasa ibu. Jadi banyak tantangan sih, dari kosakatanya iya, dari menyusun kalimatnya apalagi gitu. Itu sih Pak Dean. Itu tadi ada yang menarik tadi yang diucapkan oleh Bu Namirah, karena kebetulan saya juga sekarang kan mengajar kelas yang bilingual ya, jadi bahasa pengantar bahasa Inggris gitu. Ya, kira-kira ada nggak tips dan trik untuk masalah, karena kan memahamkan siswanya kan, jadi awalnya kan mungkin masih hanya classroom language mungkin bahasa Inggrisnya, tapi kan semakin bertambah waktu mereka terbiasa kan berarti sudah mulai ke konten kan Inggris bahasa Inggris ke kontennya. Nah, kira-kira tips dan triknya untuk mereka supaya mereka makin bisa paham, untuk bahasa Inggris di matematika itu seperti ini, gimana-gimananya kayak gitu. Kalau saya sendiri pada awal saya tergantung jenjangnya ya, tapi kalau mungkin Pak Dean kan di SMA, tapi kalau awal-awal banget itu sebisa mungkin kita yang mendesain sendiri LKPD-nya Pak Dean. Jadi bahasa-bahasanya itu disederhanakan, walaupun berbahasa Inggris itu disederhanakan, tapi untuk bahasa soal diusahakan seperti apa adanya gitu. Mungkin kita memilih beberapa yang lebih mudah, tapi sebisa mungkin apa adanya dulu. Nah nanti kalau kita kayak apa ya, icip-icip dulu lah, kira-kira kalau begini mereka sulit atau enggak, ternyata sulit, baru kita modif. Jadi sangat perlu banyak proses melihat mereka nyampe mana, udah nyampe sini, kita respon dari segi bahasa. Kalau sama kata kunci menurut saya itu juga penting. Jadi banyak kosakata bahasa Inggris yang berbeda dengan kosakata matematika bahasa Indonesia gitu kan, kayak misalnya pangkat tuh jadi power, terus yang beda-beda, kuadrat kan kuadrat sama, mungkin mereka masih ngerti gitu ya. Kalau pangkat dari power, visi kadang jadi side, kadang jadi
apalagi beda lagi gitu kan. Jadi ada mungkin bisa kumpulan kosakata dan maknanya. Jadi kayak mirip bikin kamus sederhana gitu itu juga bisa jadi membantu mereka gitu, ada segi kosakata. Iya. Terima kasih Bu Namira atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih sudah hadir juga. Terapkan Pasti nanti. tidak memuaskan ya Pak, karena Iya. memang kita harus berproses. Tadi kata kuncinya kayaknya berproses ya Bu. Betul-betul, setuju. Oke, karena bisa jadi kan situasi, kondisi, background tempat kita ngajar juga berpengaruh gitu pada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Ibu Namira ini sudah lewat dari pukul betul. 9. Apakah boleh ada bonus lagi yang bertanya atau kita kira-kira ada atau enggak Ibu? Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, boleh kita tutup. Oke, karena saya pikir pasti banyak teman-teman yang punya curhatan nih. Lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung atau jika ingin japri Bapak Ibu boleh email saya ada di sini. Oh iya ini yang silakan penting. Boleh juga. Jadi Bapak Ibu bisa email saya bertanya langsung gitu boleh. Terlihatkah kurang besar kah? Kurang besar kayaknya Bu. Nah kita ini sudah oke. Bu Namira saya ini Bu, karena tadi saya Ibu sempat menyinggung kalau kita di kelas itu kan jangan ngejar benar gitu. Bagaimana siswa itu bisa menyampaikan pendapatnya, bahkan kita mendorong anak-anak untuk memberikan argumennya dari sisi pandang yang lain. Nah, persoalannya adalah gimana asesmennya Bu? Kita menyusun. Betul. Asesmen itu kan sebenarnya tidak hanya ada di akhir ya Ibu ya. Jadi ada assessment for learning, ada assessment as learning, ada assessment of learning. Jadi kita bisa, atau kalau bahasa atau istilah lainnya itu ada summative assessment, ada formative assessment. Untuk summative assessment memang kita harus menentukan benar dan salah itu tadi gitu. Ini jawabannya benar atau salah. Tapi sebelum menuju sumatif pasti kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang formatif gitu. Formatif assessment yang tujuannya untuk mengecek kemampuan siswa secara berkala. Nah, di sini kita bisa lebih lebih los gitu, lebih toleran dalam hal kesalahan. Kita boleh aja misalnya siswa salah, tidak akurat, disitulah ruang kita untuk memberikan umpan balik. Itu baiknya pakai kualitatif apa kuantitatif, Bu? Bisa bervariasi, variasikan bisa itu. Jadi itu itu panggilan kita aja. Kayaknya ini lebih cocok kuanti, ini lebih cocok kuali, itu sangat tergantung dengan konteks siswanya gimana gitu ya. Iya. Tapi memang variasi lebih baik. Karena kan bisa kognitif, afektif, psikomotor, mana yang mau kita ini ya. Betul. Kayaknya kalau kita memperbanyak asesmen yang masalah terbuka tadi, ini kayaknya membangun kepercayaan diri siswa untuk mau gitu. Karena kan bisa jadi gara-gara takut salah, akhirnya anak-anak jadi ya udah nggak berkembang duluan. Iya. Oke. Mas, ada lagi kah yang bertanya? Baik. Saya rasa cukup ya. Mungkin bisa yang memberikan ini juga sudah Bu, yang memberikan kuesionernya tadi sudah. Oh ya sudah Ibu, cukup gitu aja. Dan kayaknya ada kuesioner juga dari Casio kan, jadi takutnya double. Jadi boleh dibocorkan berapa persen ya? Pasti semuanya 5 saya yakin Oh dibocorkan mana ya tadi? Ini Bu, rata-ratanya 4,6. Alhamdulillah, oke. Dari 7 tapi saya alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Kurang harus ada sesi tambahan. Oke, Bu Namira masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Terima kasih.
koma ya, bukan titik sih sebenarnya. Mungkin Ibu, Sampai jumpa gitu ya. iya, mungkin untuk melengkapi penyampaian Ibu, mungkin silakan disampaikan apa kesimpulan seperti itu yang bisa menggarisbawahi ya oleh kami guru-guru matematika supaya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Silakan Bu. Baik, kalau kesimpulannya mungkin yaitu tadi bahwa kadang kita perlu melihat matematika tidak sebagai kumpulan angka, kumpulan simbol, persamaan gitu, tapi melihat dia sebagai cerita gitu yang perlu kita baca, kadang kita perlu tulis ulang, perlu kita jelaskan kembali, ceritakan kembali ke orang lain gitu. Jadi membuat dia lebih mudah dipahami, lebih hidup gitu bersama kita. Karena memang tujuannya kan untuk untuk bisa membaca kehidupan, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Oh, keren. Terima kasih. Bahagia banget malam ini. Oke, itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Chandra sudah menemani. Iya. Aduh, saya belum kenalan. Baik rekan-rekan, sahabat LCSC. Terima kasih Bu Chandra. Iya, Bu Pinda, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Kita berjumpa dalam topik yang tentu saja tetap menarik. Terima kasih Bu Namira. Jangan bosan untuk ya. Mohon maaf dari kami panitia LCSC. Sama-sama, saya juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat saya dari Fakfak Papua Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, demikian tadi paparan dari Ibu Namira yang menjelaskan hal sangat luar biasa tentang bahasa matematika yang dibahasakan menjadi sebuah komunikasi yang harus kita cobakan di pembelajaran di kelas kita selaku pendidik, baik dosen ataupun guru. Kita cobakan di kelas kita dari level apapun, dari level paling dikdas, dikmen, ataupun didikti. Baik, terima kasih Bu Namira, terima kasih kawan-kawan semuanya. Bapak dan Ibu peserta, silakan bisa dicek di link yang kami berikan. Bapak dan Ibu silahkan bisa highlight Bu Dina, wah Bu Dina langganan. Bapak dan Ibu bisa yang mau menghendaki atau menginginkan sertifikat pada sesi malam hari ini, sesi LCSC untuk hari ini, silahkan bisa diklik link biru yang kami sharekan. Kalau saya tuliskan sebentar, LCSC 49, Bapak Ibu bisa isikan untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan hak sertifikat untuk sesi pada malam hari ini. Kita tutup sesi nanti pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bu Namira, terima kasih kawan-kawan. Saya izin pulang dulu. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya. Baik. Nanti akan kami coba undang lagi. Ya. Bu Namira, terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu, demikian tadi paparan dari Bu Namira. Sesi sudah selesai, sesi 49. Rekaman akan kami berhentikan.